Shalom, selamat datang di N-Kristo TV bersama saya Evangelis Wanto. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tinggal, bertumbuh, dan berdampak dalam rumah rohani. Di dalam rumah rohani kita akan diperlengkapi untuk kita bisa mengenal Tuhan, tahu tentang panggilan Tuhan, dan bisa menyelesaikan panggilan Tuhan. Dalam rumah rohani ada pola ilahi yang akan memperlengkapi kita, sehingga kita akan memiliki yang namanya pertumbuhan rohani secara terukur. Ya, dalam rumah rohani kita akan diajarkan tentang bagaimana memulai untuk kita bisa mengenal Tuhan, yaitu dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Dan itu diajarkan di dalam rumah rohani. Kita diperlengkapi di rumah rohani supaya setiap kita bisa belajar tentang bagaimana mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Itu juga akan diperlengkapi dalam rumah rohani. Kita diperlengkapi untuk kita bisa bersekutu, ya. Kita memiliki persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, kita bisa katakan itu bisa kasih persaudaraan seorang akan yang lain. Kasih persaudaraan ini sangat penting bagi kita, karena lewat kasih persaudaraan ini kita akan terikat dengan yang namanya seorang dengan yang lain. Ya, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menegur, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling bersaksi. Dan akhirnya setiap kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang terukur. Di dalam rumah rohani, ya, kita juga diperlengkapi tentang bagaimana kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Seseorang yang sudah di dalam Tuhan, seseorang yang sudah di dalam Kristus, dia harus memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah ini yang akan membawa setiap kita untuk kita bisa berdampak bagi lingkungan kita. Kita bisa berdampak di dalam rumah rohani. Kita bisa berdampak ketika kita berada dalam komunitas yang mungkin tidak ada dalam rumah rohani. Itu bisa di tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, kuliah, dan sebagainya. Dan nilai-nilai itu harus kita bawa. Karena dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu yang kita bawa, maka dampak di mana kita memiliki dampak bagi orang lain, dan orang lain bisa menikmati buah dari kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, sangat penting bagi kita untuk kita tinggal dalam rumah rohani. Saudara bisa bayangkan ketika saudara berada di tempat yang terpencil, yang mungkin tidak ada orang satupun, maka kita akan merasa asing. Atau mungkin kau berada di dalam sebuah keramaian tapi engkau tidak mengenal seorang pun di tempat itu, maka engkau akan merasa kesepian, engkau merasa sendiri. Tapi ketika engkau berada dalam rumah rohani, engkau akan mengalami yang namanya kasih persaudaraan. Engkau akan mengalami persekutuan satu dengan yang lainnya. Lewat persekutuan itulah kita dibangun. Nilai-nilai kerajaan Allah kita dapatkan. Ya, ketika kita ditegur, ketika kita mungkin dinasihati, ya tujuan daripada persekutuan seorang dengan yang lain adalah dimana supaya kita memiliki sikap saling merendahkan diri seorang akan yang lainnya. Sikap seperti inilah yang harus kita bangun untuk kita bisa bertumbuh dalam sebuah rumah rohani. Karena ketika tidak ada kata saling merendahkan diri, maka akan terjadi kekacauan di situ. Kerendahan hati juga yang akan membuat kita bisa terbuka
seorang akan yang lain. Ketika terjadi persoalan, mungkin kita jatuh, gagal dalam sebuah proses. Ketika kita dalam rumah rohani, maka kita akan bisa terbuka seorang dengan yang lain, karena ada kasih, ada persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, pola ilahi inilah yang akan kita temukan ketika kita berada dalam rumah rohani. Dan saya percaya ketika kita berada dalam rumah rohani dan kita mulai membangun nilai-nilai ini dalam kehidupan pribadi kita, maka tidak akan ada lagi celah bagi iblis untuk akhirnya bisa menipu kita. Ya, kita tahu bahwa iblis pekerjaannya adalah menipu, ya, dan mengintimidasi. Ketika kita ada dalam sebuah rumah rohani dan nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi satu budaya dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada lagi celah bagi si iblis untuk akhirnya menipu kita. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan si iblis adalah, dia dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Artinya bahwa iblis hanya bisa menelan orang yang bisa ditipunya. Iblis hanya bisa menelan orang yang bisa dijeratnya. Tapi ketika kita tinggal dalam rumah rohani, kita hidup dalam keterbukaan seorang akan yang lain. Kita hidup dalam nasihat dan hidup dalam saling menasehati, saling mengingatkan, saling mengasihi, dan saling menjaga seorang akan yang lain, maka iblis tidak mendapatkan tempat di sana. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tinggal dalam rumah rohani adalah sesuatu yang menyenangkan. Tinggal dalam rumah rohani adalah sesuatu yang menyejukkan hati kita. Tinggal dalam rumah rohani adalah membuat kita akhirnya bisa menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, ketika engkau tinggal dalam rumah rohani dan engkau ada dalam sebuah proses, nikmati proses itu, dan percayalah engkau akan bisa melewati proses itu. Karena di rumah rohani kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan, persekutuan seorang dengan yang lainnya, sehingga kasih Allah dicurahkan, dilimpahkan ke dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mau tinggal dalam rumah rohani, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani dan kita akan mencapai keserupaan dengan Allah. Kita akan mencapai pertumbuhan rohani yang maksimal, di mana rupa dan gambar Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin.